Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan membahas aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dalam bentuk peta konsep. Materi pertama yaitu kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kelangkaan dapat terjadi karena sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan. Tidak terpenuhnya kebutuhan manusia berarti munculnya masalah pemenuhan kebutuhan yang disebut masalah ekonomi. Motif ekonomi merupakan keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Macam-macam motif ekonomi yaitu motif untuk memenuhi kebutuhan, motif berbuat sosial, motif mendapatkan penghargaan, dan motif untuk memperoleh kekuasaan. Materi yang kedua yaitu kegiatan pokok ekonomi. Kegiatan pokok ekonomi dibagi menjadi 3 yaitu 1. Produksi. Manusia yang menghasilkan produksi disebut produsen. Hasil produksi berupa barang ataupun jasa. Setiap barang mempunyai nilai guna masing-masing. Nilai guna barang dibedakan menjadi A. Nilai guna bentuk, B. Nilai guna tempat, C. Nilai guna waktu, D. Nilai guna milik. Produksi akan bisa berjalan dengan sempurna apabila didukung oleh faktor-faktor produksi yaitu alam, tenaga kerja, modal, tenaga ahli. Yang kedua, distribusi. Distribusi merupakan kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan pelakunya disebut dengan distributor. Tujuannya yaitu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat, kebutuhan masyarakat akan barang ataupun jasa dapat terpenuhi agar kontinuitas produksi terjamin. Yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Pelakunya disebut konsumen. Barang yang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut benda konsumsi. Yang ketiga yaitu permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang, pendapatan, selera masyarakat, kualitas barang, ada pengganti, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Kurva permintaan yaitu grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang ataupun jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Adapun hukum permintaan yaitu jika harga naik, jumlah permintaan akan cenderung turun. Jika harga turun, permintaan akan cenderung naik. Penawaran. Penawaran merupakan kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang, biaya produksi, kemajuan teknologi, perkiraan laba, dan faktor-faktor non-ekonomi. Kurva penawaran yaitu grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Adapun hukum penawaran yaitu jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun bertambah dan sebaliknya. Pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Fungsi pasar yaitu distribusi, pembentuk harga, dan juga promosi. Harga. Harga merupakan nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Harga terbentuk karena adanya tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Apabila sudah ada titik temu atau batas harga yang disepakati, maka terbentuklah harga pasar. Materi yang keempat yaitu peran iptek dalam kegiatan ekonomi.
Iptek adalah suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Iptek dalam kegiatan produksi yaitu memenuhi kebutuhan akan sumber daya, munculnya mesin produksi modern yang meningkatkan kualitas dan kuantitas, lebih mudah dalam memesan bahan baku dan bahan penolong produksi. Iptek dalam kegiatan distribusi yaitu memudahkan distribusi barang, mempercepat barang sampai ke konsumen, ditemukannya sarana transportasi modern yang mendukung kelancaran distribusi. Dari yang kelima yaitu peranan kewirausahaan dalam membangun ekonomi. Wirausahawan adalah seseorang yang inovatif, kreatif, dan mampu mewujudkan kreativitasnya agar meningkatnya kesejahteraan diri di lingkungan dan masyarakat. Unsur pokok yang dimiliki oleh wirausahawan yaitu kemampuan, keberanian, keteguhan hati, dan kreativitas yang menghasilkan sebuah inspirasi sebagai cikal bakal ide untuk menemukan peluang berdasarkan intuisi. Hal yang perlu diperhatikan wirausahawan yaitu pengetahuan, kemampuan, pengalaman, jejaring, informasi, sumber yang ada, waktu, masa depan, dan kesempatan. Ciri-ciri yang berjiwa wirausaha yaitu memiliki sikap mental wirausaha, memiliki keterampilan wirausaha, dan kemampuan mencari informasi. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada salah kata.